Berikut ini tayangan tentang sosialisasi internet sehat di PCLDI Mandalika. Oke, good. Masyaallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selamat malam para saudara jamaah. Tadi sore ada serangan fajar ya? Serangan sore fajar kemaman. Jadi insya Allah malam ini kita akan melakukan sosialisasi internet sehat. Pokoknya aja. Jadi kita akan melakukan sosialisasi tentang internet sehat. Nah, bagaimana tuh internet sehat gitu ya? Materi ini saya ambil dari website ICT Watch. Insya Allah LDI sudah pernah menyelenggarakan tentang internet sehat itu di RRI Bandung, Insya Allah tahun kemarin, Insya Allah. Jadi gerakan internet sehat itu merupakan sebuah gerakan yang dimunculkan sebagai suatu bentuk rasa keprihatinan terhadap dinamika perkembangan internet di Indonesia. Karena bangsa kita boleh dikatakan bangsa yang kaget teknologi, ya. Jadi kita seringkali tidak siap untuk mengadopsi atau menyerap perkembangan yang terjadi. Dalam kasus ini adalah internet. Jadi seringkali kita hanya internet yang dimanfaatkan hanya beberapa sisi saja, tetapi makna sebenarnya dari internet yaitu menghubungkan dunia secara luas, ya. Sebagaimana mungkin sekedar informasi, sekedar tambahan pengetahuan. Internet itu merupakan pengembangan dari local area network atau LAN. Nah, jadi hubungan antara komputer dalam skup internasional seluruh dunia. Kalau LAN itu antar komputer dengan dua komputer saja, atau mungkin tiga komputer dalam satu daerah. Misalnya hanya di rumah ini saja, itu local area network. Kemudian ada lagi wide area network one. Nah, kemudian kalau internet itu levelnya lebih luas lagi. Bahkan internet itu bisa diakses di luar angkasa. Ya. Memang harus pakai ringgitar dulu melalui stasiun bumi di NASA gitu, baru bisa sampai di satelit. Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan data resmi yang dipublish diterbitkan oleh Google per Mei 2010 itu mencapai 30 juta pengguna. Ya. Dan untuk di kawasan Asia, Indonesia itu ranking 5 pengguna internet terbanyak bersama dengan China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Kalau China itu mereka adalah sebuah negara yang high tech. Saya dulu waktu di desa pernah mengatakan kalau China itu high tech, kalau kita itu low tech. Buat high teknologi dan low teknologi. China itu mungkin satu-satunya negara di dunia yang mampu
mensejajarkan antara high teknologi, teknologi tinggi, teknologi yang real, yang pavilion, dengan teknologi yang sederhana. Kalau di Indonesia, kita itu beli mesin-mesin yang canggih, tapi kita ciut, mau sebulan dipakai, mau rusak. Akhirnya mesin-mesin canggih yang kita beli itu rusak, nganggur. Kalau Cina enggak, beli mesin canggih dipreteli, cepet, dipelajari, mereka membuat mesin yang sama. Jadi kalau di Cina, ada barang, misalnya masuk ya, komputer masuk ke Cina, dijual ke orang Cina, itu semua spare partnya harus masuk ke Cina. Kalau orang Indonesia kan yang penting barangnya ada, ya, mangkek, gitu ya, tinggal beli goreng. Kalau Cina enggak, kita jualan komputer ke Cina, maka semua order dealnya harus ada. Misalnya nih, paling gampang kita jualan donat ke Cina, maka tepungnya, telurnya, gulanya, raginya semua harus dikirim masuk ke Cina. Kenapa? Sama orang Cina ntar donatnya diteliti. Akhirnya apa? Orang Cina bisa bikin donat sendiri, nggak usah beli ke Bapak Ibu lagi. Akhirnya apa? Bapak Ibu gigit jari. Itu yang terjadi dengan Jepang, Jamus, mereknya Jamus ya. Itu kan fotokopiannya Honda. Itu orang Jepang jualan motor ke Cina, semua spare partnya harus masuk ke Cina. Dipelajari, mereka bikin sendiri, akhirnya Jepang bikin jari. Gitu. Nah, kemudian anak-anak perempuan yang masih remaja kinis-kinis itu diculik, dijual, dijadikan pelacur. Apa bapak ibu kepingin? Silakan dipikirkan sendiri-sendiri. Bagaimana membentengi untuk melawan dampak negatif dari internet. Bukan orang justru anak ini diproteksi berlebihan, tetapi bagaimana memberikan pengetahuan yang dalam terhadap anak. Pendisiplinan di rumah yang kita selama ini otoriter, karena selama ini kita kan otoriter mengajarkan pada anak kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tidak memberikan solusi. Itu diubah, keluarga sekarang mengubah ya. Jadi ini pesan dari Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak ya. Intinya orang tua yang asalnya itu kan pakemnya orang tua hingga tercipta sebuah keterbukaan. Apa indikator ciri-ciri terciptanya keterbukaan antara orang tua dengan anak? Si anak itu tidak sungkan lagi untuk curhat kepada orang tuanya. Artinya apa? Anak lebih memilih curhat kepada orang tua dibandingkan kepada temannya. Karena tadi yang dikatakan bahwa belum tentu informasi yang diberikan oleh temannya itu adalah benar. Sama seperti yang saya singgung tadi di awal tentang pendidikan seksual. Ya. Itu sangat penting sekali. Diingatkan kembali yang tadi diingatkan supaya orang tua bisa membina relasi yang baik dengan anak, komunikasi yang baik dengan anak, sehingga anak mau jujur, anak tidak segan-segan, tidak malu untuk curhat pada orang tuanya. Dibandingkan, oh kamu dilarang begini, kamu dilarang begitu,
Ya, adik-adik, jangan ikut dulu ya. Jadi yang namanya larangan-larangan itu untuk zaman sekarang sudah anak-anak makin pintar. Menyewa mata-mata khusus mengawal putra putri Bapak Ibu. Enggak, dulu ya. Nah, jadi cara yang insya Allah paling bijaksana adalah kita lebih pendekatan kepada anak-anak kita. Jangan isinya hanya larangan saja, bukan begitu. Tapi rangkul anak-anak kita untuk berkomunikasi yang baik. Istilah gampangnya adalah dipalak, dijahatin. Kalau zaman dulu ya, besok kamu jangan bawa ban. Kalau nggak bawa, saya pukul ya. Itu contoh bullying, ancaman. Contoh gampangnya dari itu. Kalau dulu zaman saya orang Malang itu kan istilahnya lewat pasar tuh datang sama orang kan, sini lu rokok, setiap pulang diminta rokok, itu bullying, itu contoh dari bullying. Apakah anak kita menjadi korban cyberbullying? Ini bisa saja terjadi. Lewat mana itu selalu ada preman yang japengin dia, yang ngancam dia, siapakah, akhirnya dia punya ketakutan. Dia akan terang, belajarnya tidak fokus. Yang selanjutnya anak menunjukkan mungkin kalau di sini lebih cenderung kepada SMS ya, karena kalau saya amati jarang warga Mandala Jati yang orang tua yang rajin internetan. Mungkin lebih banyak kita si pelaku yang SMS yang ngancam itu atau yang bagaimana itu supaya jangan melakukan aksinya kembali. Selanjutnya hubungi orang tuanya langsung. Anak lu itu lu ya, nih buktinya ngancam anak gua. Orang tuanya langsung. Sah digunakan sebagai bukti. Misalnya nih Bapak Ibu ada transaksi, ya transaksi itu kan cuma adalah